Anda menyaksikan Fokus Update bersama saya Asran Syadi. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI digelar siang ini di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Agendanya pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto mengenai rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan. Ini merupakan momen perdana bagi Prabowo sejak menjabat sebagai presiden. Sekira pukul 14.30, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki ruang rapat paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat paripurna DPR RI dibuka oleh Ketua DPR Puan Maharani. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta izin kepada Presiden untuk menyampaikan teguran politik apabila kinerja pemerintah tak berjalan seperti yang diharapkan. Gibran Rakabuming Raka, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI. Sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Puan juga mengingatkan kondisi dan situasi global yang tidak menentu mempengaruhi gerak perekonomian global. Untuk itu, pemerintah diminta menyusun rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2026 secara hati-hati. Di hadapan 473 anggota DPR yang hadir, penyampaian RUU APBN tahun 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya siang. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama Saudara Wakil Presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata. Pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. 10 bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis, penuh ketidakpastian. Ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12% year on year, membaik dari triwulan pertama 4,87%. Lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97%. Ekspor kita tumbuh kuat 10,67%. Nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita. Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu, dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Pembiayaan APBN harus dikelola secara prudent dan inovatif. Kita harus prudent mengelola utang, defisit, dan rasio utang dijaga pada batas aman. Keberlanjutan fiskal jangka menengah panjang adalah jangkar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran dan antara dan swasta
sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ya pemirsa, usai menyampaikan pidato kenegaraan, rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN beserta nota keuangan oleh Ketua DPR, Presiden, serta Ketua DPD RI. Mohon berkenan kepada Presiden. Sekian Fokus Update pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Asran Syadi, kini kita ikuti acara selanjutnya.